Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Perkuliahan malam hari ini kita akan membahas mengenai strategi interaktif dalam pengembangan konten dan marketing funnel. Salah satu model tahapan yang cukup umum digunakan adalah tahapan awareness, consideration, conversion, activation, loyalty, dan advocacy. Ini Bapak Ibu pernah diajarkan Pak Hari waktu itu ya, digital marketing. Dan strategi membuat marketing funnel adalah TOFU, yaitu pengenalan masalah atau kebutuhan, ada MOFU, pencarian informasi atau evaluasi alternatif, ada BOFU, keputusan pembelian. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Mary malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Mary, saya persilahkan. Oke, terima kasih Ical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu. Nggak ada Selamat ibunya malam, ya, Bu. Bapak-bapak semuanya ini. Ada ibunya, Bu, Ibu Nikmah. Oh ada, udah kelihatan ya? Bu Di Nikmah. tempat saya, di tempat saya kok belum muncul. Oke, baik. Nggak kerasa sudah kurang 2 kali pertemuan lagi ya. Materi ke 11 sampai 14. Setelah itu kita UAS. Saya harapkan hasil dari UASnya bisa baik, kemudian bisa membuat Bapak Ibu puas dengan nilainya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Oke, kita mulai dengan materi strategi interaktif dalam pengembangan konten. Jadi, konten itu bagi kita dan pelanggan itu merupakan kunci sukses bagi strategi pemasaran yang efektif. Namun, adanya perubahan perilaku konsumen, kemudian tingkat persaingan yang tinggi, maka bisnis kita perlu mengadopsi pendekatan yang lebih dinamis dan menarik untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Nanti kita akan cek seberapa menarik konten-konten kita, seberapa menarik strategi pengembangan dari konten kita sehingga bisa kita praktekkan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Dari infografis interaktif hingga kuis dan polling, ya, jadi itu cara-caranya. Kita akan melihat bagaimana interaksi yang lebih mendalam yang dapat memperkuat hubungan pelanggan dan membantu bisnis untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kita masuk ke digital marketing yang interaktif. Digital marketing yang interaktif adalah cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara lebih menarik dan melibatkan melalui penggunaan teknologi dan alat digital. Karena kita dari awal berbicara tentang digital marketing, maka kita harus tidak bisa tidak harus bersinggungan dengan teknologi. Daripada hanya memberikan informasi atau iklan kepada pelanggan, maka digital marketing yang interaktif mendorong partisipasi aktif dari mereka. Contoh yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat kuis dan polling. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menggunakan infografis yang dapat diklik, kemudian kuis dan polling yang paling sering kita lihat yang melibatkan pelanggan untuk berpartisipasi, atau video yang memungkinkan pelanggan berinteraksi sama konten-konten yang kita buat. Tujuan dari digital marketing yang interaktif adalah untuk menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan. Artinya, kalau kita tidak senang terhadap website atau konten yang kita buat, tentunya kita mau mampir ke sana lagi males ya.
Dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk terlibat aktif, bisnis dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Misalnya, dengan menghadirkan konten yang interaktif seperti kuis atau polling, bisnis dapat mengundang pelanggan untuk memberikan pendapat mereka, merasa lebih terlibat, dan merasa bahwa suara mereka didengar. Saya mau tanya nih sama Mas Eli, kira-kira sudah dipraktekkan atau belum mengenai kuis dan pollingnya? Kalau untuk websitenya Mentari. Kuis dan pollingnya belum sih. Nah, Tapi kalau untuk kuis dan polling di Instagram itu sudah. ya, oke, baik. Berarti paling enggak sudah ada sebuah strategi atau cara untuk lebih mendekatkan diri dengan pelanggan, ya. Dalam era digital marketing yang terus berkembang, salah satu cara interaktif adalah digital marketing. Ini untuk membedakan antara bisnis kita dengan pesaing dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Meskipun banyak pesaing yang sudah tahu bahwa menggunakan kuis dan polling adalah sebuah cara untuk bisa berinteraksi dengan pelanggan. Kita berbicara sekarang mengenai seberapa penting sih keterlibatan audiens dalam digital marketing. Ketika berbicara tentang digital marketing, keterlibatan audiens merupakan hal yang sangat penting. Tapi apa sebenarnya keterlibatan audiens dan mengapa hal itu begitu penting? Jadi, keterlibatan audiens adalah sejauh mana orang-orang terlibat dan berinteraksi dengan konten pesan yang kita sampaikan melalui kampanye pemasaran digital. Sekarang kita lihat, kenapa sih kok keterlibatan audiens itu kita katakan penting banget buat digital marketing? Yang pertama, hal itu membantu membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Ketika pelanggan merasa terlibat dengan konten kamu, dia merasa diperhatikan dan dihargai. Hal ini memungkinkan kita untuk membangun kepercayaan dan loyalitas yang lebih baik. Jadi, tujuan dari polling atau kuis adalah untuk membangun kepercayaan dan memberikan tingkat loyalitas yang lebih baik kepada pelanggan. Yang kedua, keterlibatan audiens membantu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Ketika orang-orang berinteraksi sama kontennya kita, mereka cenderung mengingat mereknya kita dan mungkin akan berbagi pengalaman mereka dengan orang lain. Ini membantu memperluas jangkauan merek dan menciptakan dampak positif di sekitarnya. Yang ketiga, keterlibatan audiens juga memberi kita wawasan yang sangat berharga tentang apa yang bekerja dan apa yang enggak dalam kampanye pemasaran. Jadi, enggak semua cara atau metode pemasaran itu bisa cocok sama konten kita, melainkan kita harus lihat melalui analisis engagement, kita bisa melihat metrik kayak tingkat klik, kemudian waktu yang dihabiskan di halaman, atau respon feedback atau umpan balik dari audiens. Yang ini memungkinkan kita untuk memahami preferensi dan kebutuhan mereka dengan lebih baik sehingga kita dapat mengoptimalkan strategi pemasaran untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dalam dunia digital yang penuh dengan informasi dan iklan, keterlibatan audiens adalah cara bisnis bagi kita untuk membedakan diri. Dengan menciptakan konten yang menarik, meskipun ini nggak mudah ya saya katakan, tapi bisa dilakukan. Jadi konten itu harus relevan, juga dengan berinteraksi kamu dapat menarik perhatian dari audiens. Yang terpenting adalah membangun hubungan yang kuat dan mencapai hasil yang lebih baik dalam upaya pemasaran kita. Sekarang kita lihat apa sih manfaat keterlibatan pelanggan yang tinggi bagi bisnis?
Kalau pelanggan itu sudah menyukai merek kita, minimal ingat gitu ya, mereknya kita, itu manfaatnya signifikan banget bagi bisnis kita. Termasuk adanya peningkatan penjualan, kemudian ada loyalitas pelanggan yang tinggi, peningkatan kesadaran merek, umpan balik berharga, dan inovasi produk yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi pemasaran dan layanan pelanggan yang mendorong keterlibatan aktif dari pelangganmu. Oleh karenanya, jangan ragu-ragu untuk membuat kuis atau polling yang istilahnya kita bisa berinteraksi dengan pelanggan suka ini atau ini. Atau contohnya, kalau habis ini kita bikin konten, sebaiknya di mana ya? Di kafe atau di resto, seperti itu contohnya. Bisa eh, keterlibatan pelanggan yang tinggi bagi bisnis itu yang pertama jelas bisa meningkatkan penjualan. Jadi keterlibatan pelanggan yang tinggi cenderung berdampak positif pada peningkatan penjualan. Pelanggan yang terlibat secara aktif dengan merek kita itu lebih cenderung membeli produk atau layanan kita secara berulang. Mereka merasa terhubung dengan merek kita dan memiliki keyakinan yang lebih besar dalam kualitas dan nilai-nilai yang kita tawarkan. Yang kedua, tentu saja loyalitas pelanggannya lebih tinggi. Jadi, keterlibatan pelanggan yang tinggi membantu membangun hubungan yang kuat antara pelanggan dengan merek. Pelanggan yang merasa terlibat cenderung menjadi pelanggan yang setia, yang kembali lagi dan lagi. Kita banyak melihat contoh, ada sebuah komen atau caption yang menyatakan bahwa saya sudah beli yang kedua kalinya, saya sudah beli yang ketiga kalinya, seperti itu. Jadi, pelanggan yang merasa terlibat cenderung menjadi pelanggan setia yang akan kembali memilih merek kamu daripada pesaing, bahkan bisa menjadi advokat merek yang menarik dan memberikan rekomendasi positif kepada orang lain. Yang ketiga apa? Tentu saja otomatis meningkatkan brand awareness. Semakin banyak orang yang mengetahui tentang brand kita, artinya brand awareness meningkat, artinya banyak yang tahu, dan pelanggan yang terlibat dapat secara aktif berinteraksi lebih banyak dengan konten kita. Mereka mungkin bisa membagikan konten kita di medsos, kemudian berpartisipasi dalam komunitas. Kalau ada dibikin komunitas ya, biasanya sih kalau untuk yang saya tahu buku, kemudian kosmetik, itu ada WA grupnya sendiri, tapi saya nggak pernah ikutan itu karena grup saya udah penuh. Jadi mereka menggunakan cara seperti itu untuk menarik respon positif dari teman-temannya. Contoh saya baru aja beli buku Quranic Law of Attraction. Dan saya nggak pernah nyangka bahwa di dalamnya situ ada grup sharing dan diskusi. Artinya apa? Kita yang beli buku Quranic Law of Attraction itu tidak dibiarkan baca-baca sendiri, bingung-bingung sendiri, ngerti-ngerti sendiri, tapi diciptakan grup untuk diskusi dan sharing, di mana penulisnya itu masuk sebagai narasumber. Jadi, kalau ada hal-hal yang perlu kita tanyakan atau ingin kita diskusikan dalam grup itu, atau otomatis kalau di WA bisa dijapri ya secara langsung penulisnya oleh kita. Jadi menurut saya itu sebuah terobosan yang baik karena kadang-kadang membaca sebuah buku yang kemudian kita berharap ada hasil positif ya. Dari situ tentunya bukan hal yang mudah karena satu buku itu aja udah lumayan tebel gitu ya. Dan kita udah melaksanakan beberapa step, tapi kok ternyata masih belum ada hasil ya. Contohnya seperti itu. Itu bisa kita tanyakan, bisa kita diskusikan, bisa kita sharingkan dengan si penulis bukunya tersebut. Yang keempat, adanya feedback berharga.
Otomatis keterlibatan pelanggan yang tinggi memberikan kita umpan balik yang berharga tentang produk, layanan, dan pengalaman pelanggan. Pelanggan yang terlibat cenderung memberikan komentar, saran, dan ulasan yang lebih baik dan terperinci. Informasi ini bisa ngebantu kita memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik, sehingga kita dapat meningkatkan produk, meningkatkan layanan, kemudian juga meningkatkan strategi pemasaran yang kira-kira kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, adanya inovasi dan pengembangan produk yang lebih baik. Dengan keterlibatan pelanggan yang tinggi, kita bisa melibatkan pelanggan dalam proses inovasi dan pengembangan produk baru. Contoh, kita punya kosmetik gitu ya. Mau ganti packaging nih judulnya. Kita bisa menyampaikan contoh packaging yang pertama dan contoh packaging yang kedua. Kira-kira dari polling yang kita sampaikan itu pelanggan kecenderungannya lebih memilih yang mana. Tentunya ide-ide dari pelanggan ini bisa kita pakai, bisa juga nggak dipakai, jadi tergantung dari perusahaannya sendiri. Namun setidaknya dengan adanya kuis atau polling ini bisa menciptakan produk yang lebih relevan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, sehingga tingkat kepuasan dan kepuasan pelanggan itu bisa tercapai. Lalu bagaimana sih menerapkan digital marketing yang interaktif? Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, menciptakan digital marketing yang interaktif itu gampang-gampang susah. Artinya kalau dibikin gampang ya bisa jadi gampang, dibikin susah ya bisa jadi susah juga, ya. Artinya yang pertama kita harus membuat konten yang menarik. Konten yang menarik itu menurut kita dan perusahaan itu seringkali beda-beda. Tapi yang perlu diingat, konten itu harus relevan bagi audiens. Gunakan format konten yang beragam seperti video, infografis, kuis, atau polling untuk menjaga minat dan perhatian pelanggan sehingga mereka tidak beralih ke produk lain. Pastikan konten tersebut bisa menyampaikan pesan yang jelas dan memiliki panggilan aksi yang kuat, ya, untuk mendorong pelanggan berinteraksi. Yang kedua, medsos harus aktif. Jadi saya melihat teman-teman yang penjualannya meningkat, itu dalam satu hari mereka bisa posting lebih dari satu kali. Kalau di Facebook, saya lupa postingannya itu kalau nggak salah 100 atau 150 atau 200 ya. Setelah itu di-ban alias di hari itu sampai 24 jam ke depan kita udah nggak boleh posting lagi. Jadi menggunakan media sosial dengan aktif itu juga ada aturannya. Kalau dengan email kita nggak boleh kirim lebih dari 5.000 email dalam satu hari. Itu otomatis langsung dikunci atau di-ban sama Google ya. Kemudian kita bisa memanfaatkan medsos untuk berinteraksi dengan pelanggan secara langsung, menanggapi komentar, menjawab pertanyaan, dan memberikan umpan balik dengan cepat. Lakukan polling, ajak pelanggan untuk berbagi pengalaman mereka atau kontes ya, yang bisa melibatkan mereka secara aktif. Buatlah konten yang mudah dibagikan untuk meningkatkan visibilitas merek kita. Yang ketiga, mengadopsi teknologi interaktif. Jadi bisa pakai live streaming, kemudian pakai webinar ya, atau platform berbasis pengalaman virtual untuk menghadirkan konten yang menarik dan interaksi dengan pelanggan. Teknologi ini memungkinkan pelanggan untuk terlibat secara langsung, memberikan komentar, dan bertanya langsung. Jadi kalau live streaming, kita bisa ngelihat selain komentar-komentar yang banyak itu ya, kita juga bisa langsung bertanya di situ atau memberikan komen atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh si pemandu live streaming tersebut. Yang keempat,
buat pengalaman personalisasi. Sesuaikan pengalaman digital dengan preferensi dan minat pelanggan. Gunakan data pelanggan untuk dapat memberikan konten yang relevan dan disesuaikan dengan mereka. Kirimkan email atau push notification yang disesuaikan, memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi, atau buat program loyalitas yang memberikan manfaat khusus kepada pelanggan. Mengenai email, sekarang nggak susah ya untuk nyari emailnya dosen, emailnya pengusaha. Artinya kita cari di Google itu juga bisa ketemu. Meskipun ada beberapa email yang sudah tidak aktif lagi. Artinya terus emailnya balik ke inboxnya kita. Yang kelima, harus ada ruang untuk keterlibatan pelanggan, bikin forum, grup, atau komunitas online seperti yang tadi saya sampaikan di pembelian buku Quranic Law of Attraction, di mana pelanggan dapat berinteraksi satu sama lain dan berbagi pengalaman. Berikan kesempatan pada mereka untuk memberikan umpan balik, saran, atau testimoni tentang produk atau layanan kita. Ini memberikan rasa dihargai buat pelanggan-pelanggan kita. Yang keenam, bisa juga melibatkan influencer yang relevan dengan merek kita untuk menciptakan konten yang menarik dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Banyak sekali influencer-influencer muda yang lumayan followernya banyak, yang bisa dibayar dengan harga bersahabat. Contohnya, adik saya itu buat kue. Dia hobi banget bikin brownies. Suatu hari dia menggunakan influencer si Dika BJ ya. Kalau orang Malang pasti tahu itu, soalnya ngetop banget sebagai influencer dan harganya memang tidak terlalu mahal. Dan setelah dipromot ya sama si Dika BJ, itu benar-benar browniesnya adik saya itu meledak pasarannya. Jadi adik saya merasa berterima kasih banget sama si Dika karena dengan promosinya dia di websitenya adik saya itu bisa membuat orang-orang yang ngefans sama Dika, yang seneng sama Dika itu tertarik untuk membeli. Meskipun nggak jarang hanya satu kali gebrakan itu aja. Kemudian nanti berapa bulan kemudian diulang lagi sama adik saya, ya tentunya bayar lagi ya, seperti itu. Tapi itu relatif berhasil ya kalau menurut saya pakai influencer atau pakai user generate content dengan meminta pelanggan untuk berbagi pengalaman mereka dengan merek melalui foto, video, atau ulasan ya, semacam testimoni gitu ya, teman-teman. Yang ketujuh, kita bisa melakukan analisis dan evaluasi. Lakukan analisis secara teratur untuk mengukur keterlibatan pelanggan. Tinjau metrik yang relevan seperti tingkat interaksi, retensi pelanggan, atau tingkat konversi. Gunakan wawasan ini untuk mengevaluasi keberhasilan strategi digital marketing yang bisa membuat perbaikan yang kita perlukan. Digital marketing yang interaktif adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan menggunakan konten yang menarik dengan memanfaatkan media sosial, adopsi teknologi interaktif, personalisasi pengalaman, dan melibatkan pelanggan yang secara aktif. Itu bisa menciptakan hubungan yang kuat. Keterlibatan pelanggan yang tinggi membawa manfaat seperti peningkatan penjualan, loyalitas pelanggan yang tinggi, meningkatkan kesadaran merek, dan umpan balik yang berharga. Buat teman-teman Mentari, udah pernah pakai influencer untuk mempromot konten digital marketingnya? Gimana? Bisa cerita? Mungkin dari saya, Bu. Ya, silakan. Kalau dari influencernya sih waktu itu pernah ada ya, kita kan pernah ada apa namanya launching buku cerita anak-anak yang memang buku bagaimana 16
bagaimana 16 anak Indonesia membuat cerita yang kayak gitu kan, baikan 16. Ah, iya, iya. Nah, Bagus itu banget kita tuh. memang ada nginin itu kayak review dari artis, kalau nggak salah tuh artisnya nama siapa saya lupa. Nah, Iya, itu iya. juga ada ini sih, maksudnya pada saat launching buku itu juga kan eh, ketika si artis itu juga apa namanya spill produk kita gitu kan, terus kayak Ya. bantu promote, ya itu juga berpengaruh juga sih. Kayak saya pun yang ada di bookstore gitu lah, sampai ada, oh ini buku yang ini, saya lihat di Instagram yang mana ya bukunya ada apa enggak gitu. Jadi langsung ada konversi penjualan juga sih ke toko gitu. Ya, meskipun berlaku hanya pada saat itu saja gitu ya Iya, Mas Edi ya. betul. Oleh karenanya perlu di-repeat lagi tentunya harganya kalau bisa yang bersahabat ya. Ya, Terus kalau betul. bisa sih memang influencernya ganti-ganti. Yang paling aman itu kita nyari influencer yang sudah banyak followernya. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau kasih cerita mengenai keterlibatan influencer? Kalau nggak ada, Ical bisa minta tolong puterin videonya. Saya stop share dulu. Ketika berbicara mengenai konten marketing, semua yang kamu perlukan adalah menjadi bagian dari strategi yang lebih besar dan didesain untuk mencapai target tertentu. Lebih banyak penjualan, leads, atau halaman yang dilihat oleh lebih banyak pemirsa, dan kamu butuh strategi konten. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa saja yang termasuk di dalamnya. Apa itu strategi konten? Strategi konten adalah sekumpulan taktik yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola konten. Strategi ini digunakan pada berbagai bentuk media, misalnya blog, video, podcast, dan media sosial. Membuat strategi konten yang baik tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Ada beberapa elemen yang harus kamu pahami dan dilakukan secara berurutan. Elemen yang pertama adalah goal atau tujuan. Sebuah rencana konten selalu dimulai dengan tujuan. Ini adalah langkah awal yang masih banyak ditinggalkan banyak orang. Perbedaan tipe taktik marketing akan memberikan perbedaan hasil juga. Beberapa tujuan yang umum direncanakan adalah awareness, growth dari sisi traffic maupun daftar email, menghasilkan leads baru, konversi customer, meningkatkan retensi customer, dan upselling. Setiap taktik dalam strategi kontenmu harus di-backup dengan sebuah riset, mulai dari melihat ke dalam audiens yang menjadi target, demografi mereka misalnya, kemudian permasalahan yang ingin mereka cari solusinya, dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kamu juga perlu melakukan riset kata kunci, misalnya frasa apa yang banyak digunakan dalam bidang yang kamu kerjakan, cari tahu kompetisi yang telah ada secara online, berapa volume pencariannya, dan apakah frasa tersebut masih relevan dengan bidang yang kamu kerjakan. Untuk melakukan riset ini, kamu bisa menggunakan tools Google Trends. Topik tertarget. Pada titik ini, jika kamu harus sudah menemukan ide potensial dan pesan yang ingin disampaikan, identifikasi topik mana yang paling penting untuk setiap strategi dan bagaimana konten baru akan membantu kamu untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, jika kamu memiliki sebuah bisnis di bidang alat pancing dan ingin memberitahukan konsumen mengenai brand milikmu, maka yang harus kamu buat adalah sebuah postingan blog dengan topik 5 kesalahan dalam memancing yang sering dilakukan. Sekarang waktunya kamu menentukan kapan konten tersebut akan dipublikasikan. Ada waktu-waktu khusus yang memiliki momennya masing-masing. Misalnya pencarian mengenai kambing atau sapi tidak setinggi saat Idul Adha. Nah, kamu harus menemukan waktu-waktu yang tepat sesuai dengan produk atau bidangmu. Lakukan proses editorial ini setidaknya 1 bulan sebelumnya. Jadi kamu tidak harus tergesa-gesa ketika membuat konten. Kamu juga akan lebih fleksibel untuk berubah ketika ada hal lain yang terjadi. Gunakan tools produktivitas seperti Trello maupun Notion untuk mempermudahnya. Setelah konten siap, saatnya kamu memilih kanal distribusi yang tepat untuk membagikan konten. Setiap kanal memiliki perbedaan audiens dan format. Temukan kanal terbaik untuk membagikannya dan kemungkinan untuk membagikannya melalui platform yang berbeda untuk satu jenis konten.
Sebagai contoh, video YouTube Domenesia ini juga dapat kamu tonton melalui platform LinkedIn. Setelah membuat konten dan mendistribusikannya, bukan berarti kamu sudah bisa beristirahat. Ketika semuanya sudah selesai, saatnya kamu melakukan analisis. Jangan hanya melihat jumlah share, klik, atau pembelian melalui website. Namun lihatlah melalui sudut yang lebih besar, yaitu mengapa audiens melakukan hal tersebut. Dari situlah kamu dapat memahami apa yang bisa membuat kontenmu sukses dan apa yang membuatnya gagal. Membuat strategi memerlukan sedikit kerja ekstra yang tertata. Sekecil apapun yang telah kamu lakukan akan memberikan sebuah hasil. Jadi, kamu hanya perlu mengikuti alurnya saja, bukan? Selamat mencoba! Oke, itu tadi mengenai strategi pengembangan konten digital. Ada yang punya pendapat atau pengalaman tentang kuis, tentang polling, tentang interaksi dengan pelanggan, bahkan sampai influencer itu tadi ya, sempat kita bahas. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi yang selanjutnya tentang marketing funnel. Apa sih yang dimaksud dengan marketing funnel? Kira-kira sudah ada yang tahu jawabannya? Marketing funnel atau corong marketing adalah sebuah konsep yang sudah diciptakan orang sejak lama. Teori ini masih terus relevan karena lewat corong inilah ada seleksi pelanggan yang sesuai atau tidak dengan bisnis Anda. Semuanya dimulai dari bagaimana Anda melakukan marketing dengan tepat, dan corong marketing ini adalah sebuah alat untuk mengetahui. Ada banyak diskusi dan perdebatan mengenai marketing funnel, mulai dari siapa sebenarnya pemilik funnel ini, sales funnel atau marketing funnel, hingga apakah marketing funnel itu masih relevan nggak ya dengan proses pembelian konsumen saat ini atau tidak. Nanti kita ketahui jawabannya. Marketing funnel menggambarkan perjalanan pelanggan atau customer journey dengan produk atau layanan Anda. Jadi yang terlibat dalam marketing funnel ini benar-benar sudah jadi pelanggan, seperti itu ya. Dari tahap awal customer journey hingga membeli produk atau layanan yang ditawarkan, marketing funnel akan memetakan rutenya menuju konversi dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa marketing funnel adalah peta rute customer atau journey yang harus dimiliki oleh sebuah bisnis yang ingin berjalan dengan baik. Artinya, dengan menguasai marketing funnel, kita akan bisa tahu seberapa jauh kita berhasil atau tidak dalam menjual sebuah produk. Tahapan marketing funnel, kenapa sih disebut funnel, atau jika diterjemahkan secara harfiah ini artinya corong? Teman-teman bisa bayangkan sebuah corong. Hal ini karena pada tahapan awal banyak orang yang bergabung, sementara semakin lanjut tahapannya audiens berada pada tahap mengerucut atau semakin sedikit. Artinya pertama kali kita nge-share tentang sebuah konten, itu banyak sekali yang ngeliat, kemudian dia akan menjadi mengecil sesuai dengan segmentasi pasar atau sesuai dengan hal benar-benar apa yang ingin diketahui atau semakin sedikit, dan inilah yang jadi target atau audiens kita. Dasar-dasar marketing funnel ini sejak tahun 1900-an sama, namun nggak ada metode tunggal yang digunakan secara universal oleh semua pemilik bisnis.
Beberapa perusahaan menggunakan model yang sederhana, yaitu strategi TOFU, MOFU, dan BOFU yang mengacu pada bagian atas funnel atau top of funnel atau TOFU, tengah funnel atau middle of funnel atau MOFU, dan bagian bawah funnel, bottom of funnel sebagai elemen yang berbeda. Biasanya di bagian bawah funnel atau BOFU inilah tercipta pelanggan-pelanggan kita itu dari situ. Oleh karenanya itu harus diupayakan diperbaiki terus sehingga BOFU-nya bisa menjadi semakin besar. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah marketing funnel. Di pertama awal itu ada yang namanya tahap awareness. Biasanya ini diiklankan di media sosial, iklan TV, atau hubungan masyarakat. Teman-teman bisa lihat ini corongnya besar, ya. Kemudian tahap kedua, consideration. Ini sudah mulai ada selektivitas di sini. Artinya kita sudah mulai pencarian organik, marketing atau blog yang sesuai atau linier dengan apa yang kita cari. Yang ketiga, conversion. Ini lebih kecil lagi, teman-teman bisa lihat di corong kuning. Ini biasanya ada uji coba gratis, kemudian ada target campaign, dan ada remarketing. Ya, mengenai uji coba gratis ini saya sempat waktu itu ada beli produk buku juga. Jadi di uji coba gratis ini, namanya juga uji coba gratis, kita mendapatkan cuplikan dari buku tersebut yang menurut saya itu menarik banget, wow banget, sehingga saya beli. Jadi dari sisi conversion saya langsung ke pembelian produk. Kemudian ada activation. Activation ini sudah mulai kecil lagi. Dia masuk ke programnya apa? Yaitu pembelian, booking, atau langganan. Yang keempat, loyalty. Lah, loyalty ini biasanya sudah belanja kita ya. Sudah jadi sistem member atau poin belanja. Dan yang terakhir adalah advokasi atau review produk. Salah satu model tahapan yang cukup umum digunakan adalah tahapan awareness, consideration, conversion, activation, loyalty, dan advokasi. Masuk ke tahap awareness. Di tahapan ini pelanggan baru saja melihat dan tahu, oh ada produk atau layanan tersebut. Disinilah kita mulai bergerak dan menuntun pelanggan ke tahapan selanjutnya. Awareness masuk dalam kategori TOFU atau top of funnel karena merupakan tahapan yang paling awal dari marketing funnel. Artinya di sini kita nggak bisa pilih secara selektif, semua orang, semua khalayak itu pasti kita kasih tahu mengenai produk ini. Tahapan ini membantu calon pembeli untuk masuk ke tahapan consideration atau pertimbangan. Beli atau enggak, perlu dipakai atau enggak, penting atau enggak. Strategi ini menarik untuk calon pembeli agar mereka dapat menerima interaksi dengan kita di masa yang mendatang. Strategi tahapan awareness biasanya adalah campaign di sosial media. Kemudian ada digital marketing, ada televisi iklan ya. Kemudian ada PR atau public relation, ada laporan industri, ada iklan dan lain sebagainya. Yang kedua, tahapan pertimbangan atau consideration. Consideration adalah ketika pelanggan sudah mendengar tentang brand atau produk Anda dan mempertimbangkan untuk beli atau enggak barang atau jasa Anda. Mereka mungkin telah mendengar tentang brand Anda dan bertanya-tanya, mau coba atau enggak.
Atau mereka mungkin nggak secara sadar mengingat produk, tapi secara aktif mencari penawaran kita dan menemukan iklan kita di medsos ya. Ini yang namanya tahap consideration. Tim marketing yang melakukan campaign brand awareness kemudian akan membantu pelanggan atau calon pembeli ketika mereka akan membandingkan produk kita dengan kompetitor. Mereka biasanya membantu calon pembeli untuk mempertimbangkan produk lebih dari produk yang lain yang pada akhirnya dapat masuk ke tahapan konversi atau masuk ke dalam kategori MOVU atau middle of funnel. Contoh dari consideration atau pertimbangan adalah pencarian organik, kemudian blog, kemudian review online atau performance marketing dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita sebelum membeli produk harus mencari reviewnya dulu seperti apa. Bagus atau enggak dipakainya, efektif atau tidak kandungannya, kemudian ada hasilnya atau enggak, dan seberapa worth it kita keluarin duit untuk beli produk itu. Biasanya kita seringkali membandingkan dengan produk lain yang serupa. Kemudian yang nomor 3 adanya tahap conversion. Ini biasanya sudah pembelian ya. Proses pembeliannya dibuat sederhana karena bisa meningkatkan potensi konversi. Disinilah peran agent atau sales dalam mengurus transaksi pembelian penting banget. Pengalaman positif dari calon pembeli dapat mengarah pada referensi yang mendorong TOFU marketing. Tahapan ini bukan berarti pelanggan sudah berhasil melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Bisa juga memastikan bahwa pelanggan benar-benar melanjutkan perjalanannya hingga sampai pada pembelian. Bisa jadi pembelian, bisa jadi belum, tapi biasanya kalau sudah masuk ke tahap ini, biasanya mereka membeli. Conversion itu masuk ke kategori MOVU atau middle of funnel. Contoh tahapan ini adalah target campaign atau kampanye yang ditargetkan ke demografis spesifik. Masih ingat demografis spesifik? Waktu itu kita mengenal segmentasi pasar ya di demografis ini kita belajar di situ. Kemudian ada free trial, ada remarketing dan lain sebagainya. Yang keempat, activation. Saat calon pembeli telah memutuskan untuk membeli produk, kabar baiknya adalah Anda mendapatkan keuntungan berupa pembelian. Kabar buruknya, nggak ada jaminan bahwa pelanggan Anda akan kembali melakukan pembelian. Jadi bisa saja membeli 1 kali produk, kemudian nggak beli lagi. Ya, seperti itu. Jadi memang nggak ada jaminan, kecuali memang produk yang benar-benar dicocoki, itu bisa melakukan remarketing atau pembelian lagi. Contohnya, saya pernah waktu itu beli kosmetik skincare, mereknya Haruka. Di situ dia mengklaim katanya bisa menghilangkan flek. Yang namanya perempuan biasanya pasti ada flek ya. Kalau udah umur-umur 40 ke atas gitu ya. Setelah saya pakai, habis itu 1 set, gak ada perubahan yang signifikan. Oleh karenanya, saya nggak mau beli lagi produknya Haruka itu, tapi pindah atau nyari yang kira-kira bisa lebih aktif menghilangkan flek ini seperti apa? Dengan kandungan yang berbeda, kemudian komposisinya yang berbeda, kemudian saya nyoba untuk beli produk lagi ya, seperti itu. Nama produknya yang kedua itu Skintific. Masih belum saya coba soalnya yang pertama itu mungkin tinggal 2 kali pemakaian itu habis. Nah, jika Anda tidak menggerakkan mereka ke tahapan selanjutnya di funnel, yaitu loyalty dan advokasi, besar kemungkinan Anda akan berada di posisi yang sama. Dan ini tergantung dari ngefek atau enggak sih produk yang teman-teman pakai atau teman-teman beli.
seberapa manfaatnya ada buat kehidupan. Jadi gak pasti juga jadi jaminan bahwa kita sekali beli akan beli terus gitu. Oh, enggak bisa seperti itu. Activation berada pada kategori BOFU atau bottom of funnel. Jadi sudah mulai bawah-bawah gitu ya. Sudah mulai ada interaksi, kemudian ada pembelian, kemudian ada review mengenai produk tersebut. Contoh tahapan activation pada funnel marketing adalah pembelian, subscription, atau booking. Yang kelima adalah loyalty. Loyalty adalah retensi yang sebenarnya ia masuk ke tahapan bottom of funnel atau BOFU. Berhasil menghasilkan konversi belum tentu akan menghasilkan loyalitas. Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kita bisa loyal terhadap produk tertentu dan tentu saja retensi. Sebuah perusahaan harus bisa mendapatkan retensi pelanggan dan ini nggak gampang. Strategi marketing masih harus terus berjalan untuk memastikan produk yang ditawarkan di kesempatan berikutnya itu tetap menarik pelanggan yang setia. Kalau produknya bagus, kemudian ada efeknya, ada manfaatnya, tentunya kita nggak ragu-ragu untuk melakukan repeat order atau membeli. Tapi kalau enggak, biasanya sih kecenderungan orang Indonesia daripada memakai produk yang sama, pembelian yang kedua kalinya, mending pindah produk ya. Kalau itu saya ya, contohnya seperti itu. Jadi nggak bisa juga kalau kita udah beli langsung kita menobatkan untuk jadi pelanggan setia itu nggak bisa juga. Pada tahapan ini Anda dapat membuat program loyalitas dengan memberikan sesuatu yang dapat menjaga pelanggan atau pelanggan merasa diuntungkan jika terus-menerus menggunakan produk atau jasa Anda. Kayak kita kasih trial kit gitu ya, seperti itu, atau free trial untuk di salon itu ya, free trial atau free skincare ya, free skincare atau free kalau kita ke salon kemudian kita dapat promo ya, dapat promo untuk facial wash seperti itu. Jadi nggak semua produk yang kita beli atau yang kita inginkan juga jasanya itu bisa memastikan kita untuk balik. Bisa jadi kita ngambil promo untuk face wash-nya, untuk cuci mukanya, atau untuk facialnya, tapi setelah itu kita nggak balik lagi. Saya tuh sering kayak gitu. Jadi saya sering berburu di Instagram kalau ada salon kecantikan yang baru buka, biasanya itu kan di sale, harganya murah-murah. Itu sering kali saya cobain. Soalnya dari harga 400 bisa jadi cuma 100, dari harga 600 bisa jadi cuma 120, seperti itu. Tapi kalau nanti dia kembali ke harga awal atau saya merasa facialnya nggak enak, ya udah saya nggak balik lagi. Meskipun ada efek sampingnya, kita terus-terusan diteror gitu ya, ditanyain, diingatkan kembali jadwal dan sebagainya, udah cuek aja nggak apa-apa. Usaha marketing Anda nggak boleh berakhir pada tahap activation atau pembelian. Email marketing dan adanya penawaran yang baru ini seringkali dilakukan hanya sebagian kecil dari apa yang dapat Anda lakukan di sini. Pelanggan di tahap ini juga akan melihat nilai dan etos kerja Anda. Artinya, kalau memang benar-benar barang atau jasa ini diperlukan, kita pasti akan cari lagi. Kemudian brand secara keseluruhan, konten yang menarik, layanan pelanggan yang mengesankan, dan umumnya brand adalah sesuatu yang ingin mereka gunakan. Contoh tahapan loyalty adalah semua kampanye retensi seperti diskon bagi pelanggan setia. Ini kalau saya paling senang ya dapat diskon. Kemudian adanya voucher setiap pembelian.
Kemudian adanya kode promo untuk pembelian pertama yang akan digunakan pada pembelian selanjutnya dan lain-lain. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau untuk produk jasa biasanya akan lebih susah untuk menggerakkan kita supaya beli produk yang sama. Saya pernah lihat iklannya Dokter Tompi yang operasi plastik. Nah, di situ dia ada beberapa macam-macam operasi ya, dari rinoplasti atau meninggikan tulang hidung dan lain sebagainya. Itu dikasih gratis satu set free trial kosmetiknya mereka yang namanya Gute. Tapi ya namanya operasi ya paling enggak ya 15 juta ke atas gitu ya. Jadi saya juga nggak berani nyoba hanya untuk dapetin trial kitnya Gute itu tadi. Meskipun dikasih gratis satu set gitu ya. Tapi kudu operasi dhisik. Nah ini yang saya nggak berani ya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang keenam adanya tahap advokasi. Advokasi adalah ketika pelanggan Anda membawa pelanggan yang baru atau dijadikan referensi dari mulut ke mulut. Ini adalah bentuk digital marketing yang paling baik. Memberikan ulasan online dan program refer a friend adalah awal yang baik, tapi kita juga bisa melangkah dan memikirkan program brand ambassador, memperlakukan pelanggan VIP Anda. Saya pernah punya cerita, saya bawa teman untuk facial, untuk ngebersihin muka di salah satu klinik. Kemudian saya bilang, Mbak, ini temanku, bisa nggak saya dapat fasilitas yang lain kayak potongan harga atau mungkin free trial produknya atau segala macam. Oh, bisa Bu, sebentar ya saya tanyakan. Dia tanyain ke mungkin bagian marketingnya ya. Kemudian saya dapat potongan harga karena saya bawa teman saya ke situ. Nah, contohnya advokasi itu seperti itu, merekomendasikan teman, ya. Apa manfaat funnel marketing? Marketing funnel ini sebenarnya menyederhanakan perjalanan pelanggan dan memudahkan perusahaan untuk mengikutinya. Solusi ini memetakan setiap tahap proses keputusan pelanggan atau calon pembeli merencanakan langkah yang ingin mereka ambil di semua tahap. Marketing funnel berlaku untuk hampir semua interaksi, baik mencari penjualan online, menghasilkan traffic untuk toko, atau mengumpulkan kesuksesan dari website. Marketing funnel adalah cara yang ampuh untuk menghadirkan visibilitas ke setiap tahap hubungan dengan pelanggan Anda. Ada yang punya cerita barangkali mengenai marketing funnel, manfaatnya, atau sudah praktek perusahaannya kemudian jadinya seperti apa? Yuk silakan Monggo dari Kak Bu. silakan di-share cerita tentang marketing funnel dari Tofu, Mofu, Bofu, Mas Eli barangkali? Gak ada? Kalau nggak ada kita lanjutin ya. Manfaat marketing funnel adalah menyediakan akses ke data yang disebut laporan marketing funnel. Ini kita memungkinkan bisa melihat di mana Anda bisa kehilangan pelanggan. Yang kadang-kadang disebut leaky funnel atau corong yang membuat pelanggan ingin mempertahankan atau malah keluar dari corongnya. Misalnya, kalau Anda kehilangan banyak konversi setelah tahap uji coba, Anda mungkin perlu memperbarui proses ya, orientasi agar bisa memahami cara menggunakan alatnya itu seperti apa. Sehingga kita bisa menarik orang di luar audiens sasaran.
Perkembangan marketing funnel itu kita kenal dengan sebutan AIDA model. A yang pertama adalah awareness, kemudian I-nya adalah interest, D-nya adalah desire atau gairah, kemudian A yang terakhir adalah action. Pada akhir abad ke-20, Elias Saint Elmo Lewis menciptakan model yang menyoroti tahapan AIDA ini. Tahapan AIDA atau model AIDA menunjukkan bahwa setiap pembelian melibatkan pertama awareness, calon pelanggan menyadari masalah mereka dan mencari solusi untuk mereka. Yang kedua, I-nya yaitu interest, calon pelanggan menimbang-nimbang minat pada sekelompok layanan atau produk yang ditawarkan. D-nya yaitu desire, yaitu keinginan calon pelanggan untuk mulai mengevaluasi brand tertentu. Dan yang terakhir, E-nya adalah action, yaitu calon pelanggan memutuskan untuk membeli produk. Penggunaan model AIDA dapat dilihat dari model marketing funnel Amazon yang dilansir dari neilpatel.co. Calon pelanggan mengunjungi Amazon, contohnya ya, ini contoh. Yang kedua, calon pelanggan melihat produk, lihat katalognya buku, dari segala macam buku. Oke, saya pilih satu. Calon pelanggan memutuskan untuk menambahkan produk ke keranjang. Ini masuk ke pembelian, udah milih nih. Yang keempat, calon pelanggan menyelesaikan pembelian bisa dengan debit atau virtual account atau dengan kartu kredit dan lain sebagainya. Kedua model tahapan marketing funnel ini tentunya memiliki konsep yang sama. Memilih model mana yang paling cocok untuk bisnis Anda adalah keputusan yang dapat dipertimbangkan berdasarkan citra brand tertentu. Apa sih strategi membuat marketing funnel? Ya, kita tahu marketing funnel itu ada 3, yaitu ada TOFU, ada MOFU, dan ada BOFU. Yang TOFU ini tahapannya biasanya konten marketing dan social advertising. Social advertising adalah iklan yang sifatnya sosial, bisa dilihat di Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, atau YouTube. Yang kedua, kita masuk ke tahap MOFU. Tahap MOFU ini biasanya landing page, white papers, case studies, longer form videos, comparison of different solution. Yang terakhir adalah tahap BOFU, biasanya sudah masuk ke pembelian, referral, dan expired listing. Hasilnya adalah klien yang happy. Mungkin untuk biar nggak bosen, kita putar video dulu sebelum masuk ke tahap pengenalan masalah. Ical, silakan. Yang terakhir itu Bu ya. Ya, mengenai marketing funnel. Oke. Banyak pebisnis yang sering komen dan juga berikan inbox kepada saya bilang, "Coach, bagaimana supaya saya bisa survive dan bahkan saya bisa berkembang terus bisnisnya di 2023?" Right? So, orang bilang 2023 katanya ada gelap atau ada resesi dan sebagainya. Oke, maybe itu mungkin bisa terjadi atau mungkin kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tapi apa yang harus kita persiapkan dari sekarang adalah kita harus menyiapkan bisnis kita itu siap untuk kita bisa menghadapi 2023. Nah, dalam video ini saya ingin jelaskan kepada Anda bahwa contoh dalam gambar ini ya. Jadi ini saya jelaskan mengenai persiapan kita atau bagaimana antisipasi yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terus berkembang dan bisnisnya terus maju. Ya, saya rasa masalah resesi, masalah tahun gelap, masalah mungkin kondisinya lagi ngedrop dan sebagainya, ekonomi sulit dan semuanya itu sering terjadi. Dan itu masalah-masalah yang klasik yang bisa atau pernah kita alami ya, dan itu bisa terjadi. Nah, cuman yang penting buat saya bukan masalah eksternalnya, yang penting adalah bagaimana bisnis saya bisa terus maju.
bisa terus sukses. Itu kan yang penting ya. So, yang paling penting dalam bisnis apa? Yang paling penting dalam bisnis adalah aliran customer yang terus-menerus jalan terus. Bahkan alirannya bukan cuma jalan tapi deras terus-terusan. Nah, maka apa yang harus saya pikirkan sebagai pebisnis adalah saya harus pikirkan bagaimana supaya aliran customer saya terus-menerus mengalir. Begitu kan? Dengan sistem yang saya buat. Contoh, misalnya saya punya satu toko offline, ya. Toko offline saya namanya toko CDE. Contoh aja buat Anda ya. Kan ABC sudah bosan, XYZ sudah bosan ya. CBA juga sudah ada ya, sudah bosan. Jadi saya bentuknya contohnya toko offline ini namanya toko CDE. Ya, CDE. Nah, toko ini menjual barang-barang kayak kebutuhan untuk teknik ya, misalnya seperti kayak palu, paku gitu ya, untuk kebutuhan teknik lah di rumah, mungkin ada toolbox dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi toko untuk bahan-bahan teknik ya. Nah, si toko CDE ini, dia selama ini saya fokusnya kepada customer-customer yang existing ya, customer-customer yang existing. Jadi biasanya yang dilakukan adalah dia melengkapi produknya, dia menambah produk-produk baru di bisnisnya dan sebagainya. Ya memang customer existing-nya sudah mulai banyak yang datang dan cukup loyal datang ke toko CD ini. Nah, cuman karena banyak sekali toko-toko teknik juga ya di sekitar situ, maka customer existing ini ada yang ke toko lain, ada pindah ke sini, ada pindah ke situ. Ya kan? Sehingga yang tadinya misalnya jumlahnya ada 10.000, contoh ya. Misalnya ada 10.000 orang yang tahu toko CD ini di daerah tersebut, ya. Dan 10.000 ini kan yang tahu, yang belanja mungkin cuma 100 atau mungkin cuma ya 500 misalnya, contoh aja ya. Nah, berarti ada beberapa customer yang mungkin pindah ke kompetitor lain. Itu wajar saja bisa terjadi. Nah, cuman pertanyaannya begini. Ya, jika toko CD ini hanya mengandalkan customer-customer yang existing, yang sudah tahu saja, yang cuma di lokasi offline saja, mungkin radius ya 10 kilo mungkin, kira-kira bisa survive nggak untuk bisa terus-terusan maju? Kalau hanya fokus kepada existing customer. Bisa sih, ya mungkin bisa kasih variasi produk lebih banyak, service lebih bagus, ada pelayanan diantarin ke rumah, bisa saja. Ya, tapi tetap hanya fokus kepada existing customer yang mungkin ya at least 10.000. Ya, bisa naik, bisa. Cuman berapa banyak yang mungkin kita bisa bikin awareness-nya bagaimana supaya lebih banyak orang tahu. Mungkin harus lebih mahal cost-nya, pakai brosur, pakai iklan dan sebagainya. Secara cost mungkin bisa jadi mahal untuk bisa meluaskan awareness daripada toko offline kita. Nah, tapi yang menarik adalah ternyata setiap hari kita semua, termasuk saya dan Anda, pasti mencek Google. Ya. Ibaratnya kalau zaman sekarang itu Google seperti Yellow Pages 200 tahun yang lalu. Udah lama maksudnya begitu kan. Jadi ada orang, bukan aja orang, banyak dari kita lihat Google setiap hari. Nah, begitu orang ketik kata kuncinya, ya, untuk bahan atau saya ingin membeli toolbox untuk di rumah saya ingin membeli untuk misalnya persiapan antisipasi nanti rumahnya kalau bocor atau mungkin ada genangan air, saya mesti beli tools dan sebagainya, itu saya ketik di Google. Nah, begitu ketik di Google, ternyata toko CD ini tidak ada di Google, yang ada toko-toko lainnya. Pertanyaan, berapa banyak orang yang lihat Google setiap hari dan mengetik kata kunci itu? Anda bisa cek sendiri. Berapa banyak orang yang mengetik kata kunci tersebut di Google? Ya, itu banyak sekali. Luar biasa banyak. Lebih dari 10.000. Saya yakin lebih daripada 10.000. Coba aja kalau nggak percaya. Itu baru satu kata kunci. Coba kalau kita bermain kata kunci yang begitu banyak dengan produk-produk yang kita juga miliki di dalam toko saya, itu berapa banyak orang yang bisa ketik itu dan berapa banyak potensial market, potensial customer yang bisa Anda dapatkan dari kata kunci itu. Ya kan? Jadi kalau Anda tahu SEO, ya, artinya kata kunci yang bisa Anda optimasikan, search engine optimization, berarti Anda mengoptimasikan search engine Google ataupun YouTube, dimaksimalkan dengan kata kunci tersebut, masuk ke link Anda, itu Anda bisa ibaratnya, ini saya sebutnya hook, atau memancing orang-orang yang tadinya belum tahu. Nah, gimana pancingannya? Salah satunya dengan kata kunci. Tapi dengan kata kunci pun orang mesti melihat beberapa produk lain ataupun beberapa toko lain yang juga menjual produk yang sama, kan gitu ya. Berarti Anda harus bikin supaya ikan-ikan ini yang ada di sini, contoh aja ya, dia mau naik ke sini, ada umpannya, ya kan?
Umpannya gimana? Mungkin sebelum dia naik, dia mau lihat dulu. Ya, mau lihat dulu ini tokonya bagus apa enggak dan sebagainya. Gimana supaya kita bisa sebelum ikan tersebut datang dan belanja ke toko Anda, bisa jadi offline loh belanjanya ya, belum tentu online. Tapi mungkin Anda bisa pancing dia, misalnya Anda tadi jual toolbox. Anda kasih saja voucher atau kupon ya, misalnya diskon atau kupon cashback 50.000 ya untuk beli apapun di toko Anda. Kasih aja ya. Di dalam Google ini Anda buat semacam iklan, bikin kupon misalnya gitu kan, atau cashback atau bagaimana ya, 50.000 ya kan. Nah, cashback. Contoh begitu kan. Akhirnya orang yang tadinya cuma ketik kata kunci mencari alat-alat untuk pertukangan untuk di rumah dan sebagainya, Anda masuk ke link Anda, tapi instead of Anda langsung jualan, di situ Anda kasih 50.000 gratis. Anda bagi-bagi voucher atau kupon 50.000, sebarin semua. Dan berapa banyak ikan yang kira-kira, wah lumayan nih, saya bisa dapat 50.000. Caranya gimana supaya bisa klaim 50.000-nya? Cukup WA ke nomor Anda di sini. Anda bisa masukin toko Anda. Bayangkan tadi, toko CDE ini, yang tadinya cuma existing customer, gara-gara dia ada satu kupon, ya, atau voucher, gratis, ya, dapat 50.000, langsung bisa klaim, langsung bisa datang ke sana dan bisa dapat 50.000 dan Anda bisa pilih produknya untuk 50.000 gratis, ya. Orang jadi tertarik. Oh, boleh juga. Minimal apa? Minimal orang akan hubungin WA Anda. Ya kan? Dan kalau mereka hubungi WA Anda pun dapat nomor WA dari calon customer. Nah, pertanyaannya, berapa banyak calon customer bisa Anda dapatkan dengan Anda menebar kupon 50.000 atau free kupon 50.000, free voucher 50.000? Berapa banyak calon-calon potensi customer yang Anda bisa dapatkan? Belum tentu beli, tapi minimal Anda bisa dapatkan nomor teleponnya dulu, nomor WA-nya dulu. Itu yang paling penting kan? Coba kalau Anda tidak pakai voucher. Bisa nggak di sini? Bisa. Cuma berapa banyak? Cost-nya seberapa besar? Di sini, caranya gimana? Ya, Anda mungkin bisa lebih murah. Misalnya bisa aja pakai Instagram, pakai TikTok, pakai YouTube, dan macam-macam. Bisa pakai Facebook juga mungkin bisa. Anda kasih kupon 50.000 untuk orang yang lihat. Gitu kan? Dikasih limited time. Ya, sampai dengan waktu tertentu, mungkin kuponnya selesai. Dan sebagainya. Akhirnya Anda bisa mendapatkan berapa banyak nomor WA. Iya, coach, setuju sih. Itu benar, mungkin saya bisa dapat banyak nomor WA. Tapi kan mungkin itu gratisan semua. Saya mana dapat penjualannya? Pasti Anda bertanya begitu. Nah, tunggu dulu, ini belum selesai. Ya, ini baru langkah pertama. Tadi kan saya udah bilang di awal bahwa Anda punya existing customer, itu makin lama makin sedikit. Kenapa? Karena kompetitor makin banyak dan biasanya existing customer juga banyak pilihan. Ya, dan ini jumlahnya cuma 10.000 karena radius cuma 10 kilo. Di luar itu ya mungkin orang pada males lah terlalu jauh. Ya kan, orang pasti cari yang toko terdekat. Maka kita lihat online. Ya, coach, tapi kalau online gimana nih? Ya berarti kan Anda bisa tinggal kirim ke alamat customer Anda yang mungkin bukan hanya di kota Anda, bisa di mana-mana kan, begitu kan, dengan ongkos kirim. Ya, tapi harga gimana? Ya itu urusan nanti. Pokoknya kita intinya dapat dulu kan yang namanya calon-calon customer. Itu langkah pertama. Nah, yang kedua saya ingin jelaskan kepada Anda begini. Jadi tadi di yang pertama Anda sudah bisa ya mendapatkan nomor WA atau nomor kontak dari customer. Ini yang saya sebut lead magnet. Jadi Anda bisa membuat sebuah magnet untuk leads Anda. Leads mungkin plural karena jamak, karena banyak gitu ya. Jadi Anda dengan kupon 50.000 ya, memberikan kupon 50.000 atau voucher 50.000, boleh juga ya, voucher juga boleh. Voucher atau kupon. Intinya adalah orang dikasih langsung voucher 50.000. Silakan boleh beli apapun di toko Anda. Ya, kalau harganya cuma di bawah 50.000 nggak apa-apa, Anda gunakan vouchernya jadi langsung dapat barangnya, kan bisa. Anda minimal dapat nomor WA. Beli nggak? Belum tentu beli. Kok kasih gratis, bisa beli dari mana, coach? Iya, Anda beli database customer potensial. Jadi dengan voucher 50.000, Anda beli database customer. Daripada Anda, coba aja, existing customer, Anda mau pakai iklan, berapa mahal? Ini cuma 50.000. Itu pun bisa jadi mungkin ya mereka pas begitu datang bisa jadi belinya lebih tinggi, mungkin ya. Nah, jadi minimal Anda dapat ini. Itu yang pertama. Mungkin belum terjadi penjualan, betul ya, memang betul. Tapi minimal Anda dapat database-nya. Itu menurut saya mahal sekali.
Dan bisa jadi mungkin bulan depan, minggu depan bisa jadi kembali lagi dan beli. Dan kalau mereka happy dengan servis Anda, mungkin mereka bawa temannya atau mungkin referensi ke teman yang lain. Jadi dari satu kontak Anda bisa saja mendapatkan 5 atau 6 atau bahkan 10, 20, kita nggak pernah tahu seberapa banyak teman Anda atau teman customer Anda yang bisa datang ke toko Anda. Itu satu. Yang kedua adalah setelah tadi Anda mendapatkan ini, ya, Anda bisa bilang begini, Pak, Bu, saya punya produk. Ini namanya toolbox ya. Produk saya namanya toolbox. Satu kotak isinya ada paku, payung, payung lagi ya. Pokoknya toolbox deh. Ya, ada paku, ada palu, ada obeng ya dan sebagainya segala macam semua ada di situ dalam satu toolbox. Itu harganya, misalnya harganya adalah 150.000. Contoh, harganya 150.000. Contoh ya. Nah, harganya begitu. Terus, nah, ini tapi untuk khusus customer-customer yang di luar radius 10 kilo, misalnya yang di luar pulau atau di luar kota gitu kan. Nah, Anda bilang gini, produk ini senilai 150.000, isinya begini, lengkap ya. Dan produk ini saya kasih gratis buat Anda. Ini orang udah tertarik, wah 150.000 gratis. Iya. Coach, kalau gitu penjualannya kapan? Saya nggak dapat omset nih. Ya tunggu. Tapi shippingnya bayar. Masih rugi, Coach. Saya kan jualnya kan gratis 150.000, ya. Tapi kan saya nggak dapat omset dong. Ini kan shipping juga saya mesti bayar ke shipping. Jadi kan sebenarnya saya nggak dapat apa-apa nih. Saya kasih produk gratis, ya. Terus ya shippingnya juga saya nggak dapat uang nih, nggak dapat omset nih. Itu kan bayar ke jasa pengiriman. Iya betul. Perhatikan baik-baik. Customer mendapatkan produk Anda senilai 150.000, betul? Jadi dia dapat nih, oke, saya dapat nih 150.000 nih produk dari Anda nih. Tapi kan dia bayar shippingnya kan, dia bayar ongkos kirimnya, oke? Terbalik, biasanya ongkirnya gratis, sekarang produknya gratis, ongkirnya bayar, gitu kan? Mereka dapat nih. Pertanyaannya, kalau ada produk-produk atau ada perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis serupa yang juga menjual barang-barang teknik, kira-kira mereka akan ingat mana dulu? Perusahaan Anda dulu, bisnis Anda dulu, atau orang lain? Karena Anda memberikan produk gratis di awal, ya kan? Dan setelah itu, kira-kira customer akan lebih termotivasi nggak untuk bisa merespon dengan positif untuk bisnis Anda atau untuk toko Anda? Karena mereka sudah pernah dapat ini. Dan kalau Anda terus-terusan kasih katalog, ya Anda berikan program dan sebagainya, customernya mungkin mau. Kenapa? Saya sudah pernah dapat servis bagus, produknya pernah dapat ini, saya mau. Ya, lain cerita kalau belum apa-apa, nih Pak ada produk begini, nih Pak produk begini Pak, diskon Pak, itu udah umum, mungkin udah basi. Tapi kalau begini, ini sesuatu yang lain. Dari cerita saya ini bahwa yang namanya bisnis ya, tentunya kita harus memastikan aliran customer itu masuk terus. Dan balik lagi, kalau saya cuma mengandalkan offline, bukannya nggak boleh, boleh saja. Tapi kalau kita bisa mengoptimalkan yang online yang begitu besar, dengan cara yang tepat, saya cuma kasih dua cara dulu. Kalau ini dilakukan dengan benar, saya yakin aliran customer Anda semakin banyak. Dan kalau Anda bisa konsisten lakukan itu terus, ya bayangkan berapa banyak customer yang akan masuk ke bisnis Anda dan berapa banyak omset yang akan masuk ke dalam bisnis Anda. Dan berapa banyak profit yang bisa Anda dapatkan. Nah, semoga dengan tips ini bisa membuat Anda semakin bisa mempersiapkan untuk bisa menghadapi tahun 2023. Dan saya yakin walaupun gelap, walaupun orang bilang resesi, kalau saya tahu caranya dan saya memplanningkan dengan baik, pastinya saya akan bisa berhasil. Dan apalagi kalau Anda andalkan Tuhan. Sukses selalu, take care, dan salam pengusaha. Oke, itu tadi contohnya untuk memperbanyak customer. Sekarang kita balik lagi ke sini. Oke. Strategi membuat marketing funnel. Yang pertama adalah pengenalan masalah atau kebutuhan atau top of funnel atau TOFU. Pelanggan Anda mungkin menyadari bahwa mereka memiliki masalah, meskipun mereka nggak mungkin secara aktif mencari solusinya. Bisa jadi cuman diem-diem aja, cuman dipendam saja, tapi harusnya sih mereka mencari ya, tapi karena mungkin nggak kepingin untuk nyari, jadinya diempet atau ditahan. Katakanlah Anda menjual
sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran Anda secara otomatis dengan mengintegrasi berbagai platform e-wallet. Target audiens Anda mungkin merasa bahwa menjaga pengeluaran adalah hal yang rumit dan sulit untuk dicatat, sehingga mereka mungkin bahkan tidak akan berpikir untuk mencari solusi. Ya wis lah, yang namanya pengeluaran ya sudah dikeluarkan saja, yang namanya pendapatan juga didapatkan saja atau diterima saja. Jadi mungkin merasa adalah hal yang rumit tapi nggak berani ngapa-ngapain gitu ya. Kalau kita melihat atau mendengar iklan untuk aplikasi, mereka baru mungkin sadar dan melakukan pencarian lebih lanjut pada produk jasa kita. Mereka sadar bahwa mereka sebenarnya butuh produk kita, tapi malas atau nggak tahu caranya mencari seperti apa. Oleh karena itu, mendapatkan orang pada tahap ini umumnya akan terdiri dari pemasaran atau iklan keluar. Beberapa saluran yang biasanya menarik orang pada tahap proses ini yaitu reklame, pemasar influencer, iklan berbayar baik di Facebook, di YouTube, Google, atau lain sebagainya, atau iklan radio atau sosial media. Seperti yang Anda lihat, sebagian besar saluran ini juga berfungsi ganda sebagai saluran brand awareness. Beberapa dari mereka cenderung mendorong konversi langsung seperti iklan berbayar, meskipun sebagian besar itu enggak juga. Contoh marketing funnel di tahap ini, yang pertama Anda menjual produk dan membayar iklannya di podcast dengan audiens SaaS ya, SaaS ini nama produk. Yang kedua, Anda menjual produk kecantikan dan bermitra dengan influencer untuk memposting produk Anda. Yang ketiga, bisa juga contohnya Anda menjual software game dan mengiklankannya di YouTube atau Facebook. Tahap kedua, pencarian informasi atau MOFU. Sekarang pelanggan Anda udah tertarik nih untuk menemukan solusi bagi masalah mereka. Langkah selanjutnya adalah membuat informasi yang ingin mereka ketahui. Di akhir kampanye yang Anda jalankan di tahap 1, Anda harus menyertakan CTA atau call to action yang bisa mengarahkan orang ke tahap ini atau tahap lebih jauh di bawahnya corong, yaitu pembelian produk. Untuk produk sederhana yang membutuhkan sedikit informasi untuk dijual, kita dapat mengirimkan langsung ke halaman penjualan, namun demi menunjukkan kepada kita setiap langkah yang disertakan dalam funnel, ya anggap aja produk tersebut memiliki beberapa kerumitan dan memerlukan beberapa informasi lebih lanjut. Dalam posting blog Anda, ada baiknya Anda mempermudah customer journey untuk mendapatkan informasi ini. Jadi diperjelas ya. Dalam hal ini, saluran pemasaran yang mungkin Anda manfaatkan: satu, pemasaran konten, postingan, blog, video YouTube, dan lain sebagainya. Yang kedua, seperti tadi yang sudah disampaikan dalam video, yaitu SEO, Search Engine Optimization, ya, atau optimalisasi mesin pencari. Yang ketiga, ada media sosial. Untuk sebagian besar brand, tempat termudah untuk memulai adalah menulis postingan dalam bentuk blog gratis ya. Meskipun kompetitif, masih ada ruang untuk memperbaiki dan nggak seperti saluran lainnya, hasilnya itu bertambah seiring waktu. Misalnya jika Anda adalah agensi SEO, kata kunci yang mungkin dicari orang saat ini adalah SEO itu apa? Atau apa itu SEO? Yang kedua, cara mengoptimalkan situs web saya untuk Google. Yang ketiga, riset kata kunci. Apa itu riset kata kunci? Yang keempat, apa itu membangun tautan? Contoh konten pada tahap ini, yang pertama adalah membuat konten untuk kata kunci top of funnel atau TOFU yang lebih luas.
Yang kedua, membuat saluran YouTube yang berfokus pada cara umum apa adanya dan topik pendidikan awal lainnya. Yang ketiga, membuat konten di media sosial yang memberitahu pengguna tentang poin-poin dasar seputar produk atau layanan Anda. Yang ketiga adalah tahap evaluasi alternatif atau MOVU. Pada tahap ini, marketing funnel adalah memberikan solusi untuk masalah mereka. Oleh karena itu, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi solusi yang berbeda. Contohnya, satu, pemasaran konten BOFU. Yang kedua, berkampanye untuk mendapatkan lebih banyak ulasan. Yang ketiga, mengoptimalkan harga atau pricing page. Pada tahap ini, pesan Anda jangan terlalu mengarah pada masalah. Lebih diarahkan kepada solusi, mengapa Anda bisa memecahkan masalah mereka dengan baik. Misalnya, memamerkan fitur unik atau model penetapan harga yang membuat solusi Anda lebih disukai daripada kompetitor. Contoh konten pada tahap ini, misalnya Anda memiliki produk aplikasi pembukuan ya, contoh ini. Jadi kita bisa membuat konten untuk kata kunci yang niat membeli dan menarik perhatian seperti perangkat lunak terbaik untuk bisnis kecil. Buatlah iklan mengenai penargetan ulang untuk orang-orang yang telah mengunjungi halaman harga. Mengoptimalkan halaman harga dengan membuat tautan ke sana dan menautkannya secara internal. Selanjutnya kita bisa kirim survei ke pelanggan saat ini dan minta semua pelanggan yang puas untuk meninggalkan ulasan. Jangan sampai diulasnya yang jelek-jelek begitu ya. Tahap keempat yaitu keputusan pembelian atau BOFU. Ini yang dituju dari marketing funnel. Pada tahap ini, kita sudah menyelesaikan 99% pekerjaan dan sekarang menciptakan sistem pembelian dengan mudah untuk mengubah calon pembeli menjadi pelanggan atau menjadi pelanggan setia. Tahap ini dapat mencakup activation, loyalty, dan advokasi. Untuk mencapai ini, Anda dapat menggunakan berbagai strategi, yaitu satu, bisa kasih jaminan uang kembali 30 hari kalau nggak ada hasil dari apa yang kita dapat. Yang kedua, tawarkan uji coba gratis atau uji coba 10.000 untuk membuktikan niat. Yang ketiga, menawarkan model penetapan harga bayar berdasarkan kinerja. Dan yang terakhir, menambahkan ulasan di sekitar halaman pembelian. Masuk ke metrik marketing funnel mana sih Bu yang harus dilacak? Ini adalah langkah terakhir dalam proses marketing funnel. Kita melacak gimana data SQL atau Sales Qualifying Leads dan MQL atau Marketing Qualifying Leads. Di sini untuk melacak pola antara siapa yang menutup dan bagaimana mereka berinteraksi dengan situs Anda. Konten, saluran iklan, dan lain-lain. Setelah Anda memiliki lebih banyak informasi, Anda dapat terus mengoptimalkan funnel Anda. Ada kalanya kita udah bikin konten capek-capek di IG, kemudian ada follower-follower kita yang terlepas, yang merasa nggak butuh lagi. Ya, itu pentingnya data SQL dan MQL yang bisa kita cari untuk mengetahui siapa yang lepas atau siapa yang udah nggak follow akun kita lagi. Sebuah catatan yang harus Anda perhatikan, dengan setiap bagian konten yang Anda buat untuk setiap tahapan funnel, maka akan menghasilkan data. Meskipun semuanya berguna untuk proses penjualan Anda dalam beberapa hal, jangan mudah terjebak dalam pelacakan data dan metrik yang alih-alih berfokus pada beberapa KPI atau indikator kinerja utama,
yang benar-benar memberikan Anda informasi yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan yang berarti. Oleh karena itu, meskipun Anda mungkin ingin bereksperimen dengan melacak semua metrik, lebih baik jangan, karena bisa habis waktu kita di situ. SQL sama MQL aja yang dipakai, ya, atau metrik lainnya yang menurut Anda penting. Sebaiknya pilih 2-5 untuk menjadi fokus perhatian Anda. Masuk ke rasio konversi saluran penjualan, ini bisa dilakukan jika Anda hanya memilih beberapa metrik untuk difokuskan. Pastikan ini adalah salah satunya. Metrik ini melacak jumlah prospek yang memasuki funnel, kapan saja, dan berapa banyak yang berubah menjadi pelanggan. Saat kita membuat perubahan pada strategi pemasaran, melihat peningkatan jumlah ini akan memberitahu kita bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Yang kedua, perhatikan sumber entry. Memperhatikan dari mana orang yang memasuki funnel dapat menjadi data yang berguna untuk dilacak, karena memberikan Anda ide untuk memperluas jangkauan campaign pemasaran. Misalnya, kita ngelihat nih, bahwa sejumlah prospek Anda berasal dari satu entry block yang Anda buat. Satu komunitas, kemudian Anda dapat meningkatkan dan mengembangkannya, menambahkan peluang konsultasi pada entry block dan atau menemukan penulis dengan posisi yang serupa. Yang ketiga, perhatikan waktu yang dihabiskan dalam tiap tahap. Semua pasti mau konten pemasarannya membuat orang berpindah dari tofu ke bofu dalam 1 hari, tapi ini nggak mungkin, ya. Realitanya nggak demikian. Ada baiknya Anda mengetahui apakah prospek Anda berhenti atau terhenti di salah satu tahap Anda. Jika demikian, Anda ingin menambahkan lebih banyak situs, konten ke situs Anda yang menjawab pertanyaan yang unik untuk tahap funnel ini. Poin yang keempat, keluar dari tahap atau corong. Demikian pula dengan melihat jumlah orang yang terlalu banyak keluar dari tahap tertentu merupakan indikator bahwa kita nggak melakukan cukup banyak untuk menjawab pertanyaan mereka, nggak direspon gitu ya. Atau bahkan mungkin Anda meminta terlalu banyak komitmen terlalu dini. Tambahkan lebih banyak konten untuk memberi mereka informasi yang mereka butuhkan. Yang kelima, tingkat keterlibatan dalam konten. Jika Anda memiliki ajakan untuk bertindak atau punya tombol call to action di beberapa postingan blog atau bagian konten di tempat lainnya, Anda pasti ingin tahu mana yang mengirimkan pelanggan yang paling banyak dikonversi melalui funnel, sehingga Anda dapat meniru kesuksesannya dengan memperbarui beberapa bagian dari konten itu. Kemudian mengirimkan traffic berbayar ke entry block, bisa jadi mempromosikan melalui email dan atau membuat lebih banyak konten seperti itu. Melacak tingkat keterlibatan pada CTA akan memberi Anda informasi ini. Kita bisa mudah menyiapkan sasaran, bisa pakai Google Analytics untuk melihat pos mana yang mendorong lebih banyak konversi. Yang keenam, adanya opportunity arrival rate atau tingkat kedatangan peluang. Ini mengacu kepada jumlah peluang yang ada pada saat ini di funnel Anda. Lacak ini dan lihat bagaimana perubahannya pada strategi pemasaran. Idealnya kita bisa melihat peningkatan positif dalam jumlah peluang yang Anda hasilkan. Yang ketujuh, ada close rate atau tingkat penutupan Anda atau tingkat kemenangan yang mengacu kepada jumlah peluang yang berubah menjadi penjualan akhir. Begitu tentang marketing funnel. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin bisa saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita masih punya 2 kali pertemuan lagi sebelum UAS ya teman-teman. Mungkin minggu depan kita ketemu lagi dengan topik yang nggak kalah menariknya.
Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam pengajaran ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Kayaknya Pak. sudah lemes, Bisa, Pak. Tidak ada, cukup. Terima kasih. sudah capek. Berarti bisa dipahami dengan jelas ini sudah, Bu. Ya, semoga Siap, saja. siap, Tapi Bu. gampang kok, bisa dibaca lagi ya. Nanti kalau lupa-lupa dalam menjawab soal UAS, bisa dilihat nanti di catatan karena cukup lengkap. Oke. Sudah di luar kepala semua, Bu. Di luar kepala gak ono sing mlebu berarti. Nggak masuk dong, masih luar kepala. Betul, betul. Baik, sudah bisa diakhiri ya. Terima kasih Ya, Ibu Mary dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi. Tinggal 2 kali pertemuan. Semoga sehat selalu, bahagia setiap saat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. live Bapak Ibu. Terima Terima kasih, Bu. kasih. kasih Bu Mary, Nggih. Mas Ical, terima kasih. Sama-sama Pak MB.